Oke baik, salam sejahtera bagi kita semua dan sebelum kita langsung berbincang-bincang sama Pastor Robson, saya mau kasih sedikit prolog dulu nih, Pastor Robson ya. Saudaraku, saya percaya mungkin saudara pernah bertanya dalam hati kecil ya. Bertanya dalam hati kecil, ada yang berani mengungkapkannya, ada yang takut mengungkapkannya karena takut kualat atau dikutuk jadi kodok. Mungkin seperti itu ya. Sebab mungkin saudara bertanya demikian, saya tahu dari mana kalau Alkitab ini betul-betul firman Allah. Bukankah yang menulis Alkitab itu kan juga manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Ya. Apa benar Alkitab itu tidak bersalah? Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang pernah ada dalam benak kita. Mungkin sebagian besar saudara lagi pernah bertanya, entah pernah diungkapkan atau di dalam hati. Mungkin saudara bertanya, Alkitab buku yang sudah ribuan tahun, masa iya masih relevan sampai hari ini? Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini pernah timbul dalam pemikiran kita ya. Belum lagi kalau saudara yang suka berdialog, baik dialog bukan dengan orang Kristen maupun berdialog dengan sesama orang Kristen. Kalau yang baca Alkitab dengan teliti, saudara pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan kok beda gitu ya. Misalnya Yudas dalam kitab Injil Matius meninggal jatuh perut terbelah. Tapi kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul menggantung diri, atau saya terbalik? Yudas. Iya. Oh, Yudas. Artinya Iya kan ya. Yudas itu Kalau di Kisah gantung Para diri Rasul apa? gantung diri kan ya. Iya. Jadi yang di Injil Matius itu jatuh perutnya terbelah. Nah jadi tuh gini aja udah nggak konsisten pastor, ya kan? Nah pasti ada banyak dalam benak saudara yang bertanya hal-hal seperti ini ya. Atau mungkin ada ayat-ayat yang saudara tidak bisa ngerti atau tidak make sense untuk saudara, atau saudara pikir ini udah nggak relevan lagi ya. Nah dan lain sebagainya. Nah, saudara bisa menuliskan pertanyaan saudara. Saya yakin nih pasti banyak yang mau tanya pada malam hari ini ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab, dan saudara bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara, jangan di kolom komentar ya. Dan kebetulan malam hari ini ada Pastor Robson, spesialis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, tentunya nanti akan dijawab. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu ayat dulu. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tadi saya udah ungkapkan mungkin kita punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati kecil kita. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, buku yang namanya Alkitab yang mungkin kita pernah meragukannya ya, atau bahkan mungkin yang menyaksikan ini juga masih meragukannya. Di satu sisi di sini ditulis buku ini, Alkitab ini bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik orang dalam kebenaran. So, saya mau pastikan bahwa setelah acara WeTalk pada malam hari ini, saudara punya fondasi yang firm, saudara punya keyakinan yang kokoh, saudara punya keyakinan yang solid bahwa saudara bisa mempercayai Alkitab. Ya, itu goalnya kita nih. Ini yang sangat penting. Supaya lewat diskusi pada malam hari ini, lewat pembelajaran pada malam hari ini, saudara harus punya keyakinan yang firm. Sebab kalau saudara tidak punya keyakinan yang firm bahwa Alkitab ini bisa mengajar kita, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, maka kita sulit diubah, toh. Oke baik, dan tentunya Bang ada yang mau ditambahin dulu atau kita langsung nih tanya sama narasumber kita Bang? Kita tambahin dulu dikit ya. Oke siap. Pertanyaan tentang apakah Alkitab ini bisa bersalah atau enggak. Di dalam buku siapa tadi San? Nama penulis yang itu yang keren? Gleason Archer. Gleason Archer. Ya. Digambarkan seperti ya, diparalelin seperti kualitas kesaksian
seseorang di pengadilan. Jadi kalau kita di dalam pengadilan, itu kan kemudian pihak-pihak kan ngajuin saksi kan. Nah, dalam sistem peradilan di barat, saksi-saksinya itu bakalan dicari kesalahannya, terutama kualitas karakternya. Itu yang dicari. Supaya kalau terbukti bahwa ternyata dia punya karakter yang buruk, kemudian kesaksiannya nggak bisa dipercaya. Gitu. Nah sering banget orang bilang gini, bagaimana, tadi Pak Surigan juga sempat bilang, bagaimana kita mau percaya kepada tulisan Alkitab yang ditulis oleh seorang manusia yang udah jatuh di dalam dosa. Jadi cara berpikirnya tuh seolah-olah karena yang nulis udah jatuh di dalam dosa, maka mereka nggak pantas untuk menjadi penulis dan karena itu kebenaran Alkitab diragukan. Seringkali cara berpikirnya seperti itu. Nah malam ini mungkin kita akan gali dari sisi yang mungkin juga perlu kita pertimbangin. Begini, satu, mengenai perbedaan cara berpikir, mengenai perbedaan pengertian, itu terjadi sehari-hari dalam ilmu apapun. Teologi itu ilmu. Nah dalam ilmu apapun itu selalu ada perbedaan pengertian. Beberapa waktu yang lalu lemak babi itu nggak bagus. Tapi sekarang lewat penelitian yang baru dia bilang enggak loh, lemak babi itu bagus ya kan. Ada kalanya dibilang MSG nggak bagus, mecin nggak bagus. Tapi belakangan dia bilang enggak loh, ternyata MSG oke, nggak masalah. Itu kan pengertian-pengertian yang terus bertumbuh dan berkembang. Nah ketika pertumbuhan seperti ini terjadi dalam ilmu pengetahuan, nggak ada loh yang bilang bahwa ternyata ilmu A itu, ilmu kedokteran itu sesat. Nggak ada yang bilang begitu. Kualitasnya buruk, buku-bukunya berarti tidak benar, tidak asli, bersalah, nggak ada loh. Semua dikaji dengan tenang. Nah, lewat acara kami ini kami berharap bahwa teologi, semua orang ngerti, kita berharap supaya semua orang mengerti bahwa teologi itu ilmu. Ilmu itu bertumbuh. Pertumbuhan ilmu itu didukung oleh keinginan jemaat juga untuk pengen makin belajar Alkitab. Adakah jemaat semakin semangat untuk belajar Alkitab? Atau cuma sekedar menyalah-nyalahkan. Gitu. Oke, langsung aja nih, Pastor Robson. Mungkin kita harus memulai dari titik akarnya dulu. Ya. Mengapa kita sebut Alkitab firman Allah? Yes. Karena ini fondasinya dulu nih. Nah, mungkin bisa sedikit cerita. Ya. Kenapa Alkitab ini disebut sebagai firman Allah? Oke. Saya rasa salah satu ayat kunci yang pada umumnya dipakai oleh semua gereja untuk menegaskan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah sudah disinggung oleh Pastor Wigan tadi ya. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi kita percaya bahwa Alkitab kita itu adalah firman Allah karena diwahyukan oleh Allah. Setiap para penulis diinspirasi oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan satu tulisan yang disebut dengan firman Allah. Alkitab ditulis kurang lebih 40 orang dengan 3 benua, Eropa, Asia, Afrika. Latar belakang yang berbeda-beda. Ini salah satu kekaguman kita terhadap pesan yang disampaikan oleh Alkitab. Konteksnya berbeda-beda, pendidikan mereka berbeda-beda, identitas mereka berbeda-beda, bahasa mereka berbeda-beda, tidak saling kenal satu sama lain, tapi pesan yang disampaikan itu bisa sama dan merujuk kepada satu pesan, yaitu karya keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dan bagaimana mungkin kita tidak mengakui Alkitab itu sebagai sesuatu yang berasal dari Allah? Dan rentan waktu penulisannya 400 tahun ya? Ya. Kira-kira ya? Total keseluruhannya 1.500 tahun keseluruhannya. Dari PL dan PB. Dan hal itu hanya bisa dimungkinkan kalau ada satu yang menginspirasi mereka semua. Satu yang menjadi sumber utama yang memberikan pesan kepada setiap para penulis. Tentu nanti mungkin kita bisa mendiskusikan masalah pengilhaman juga, inspirasi juga, itu saling terkait satu sama lain ketika membahas ineransi, di mana kita percaya bahwa Roh Kudus yang menginspirasikan setiap para rasul. Tetapi
sekalipun demikian, sekalipun Roh Kudus ya yang menginspirasikan atau berperan aktif, bukan berarti setiap para penulis itu pasif. Ya kan, atau kaku ketika menuliskan setiap kitab. Tetapi Roh Kudus memakai setiap mereka sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan bahasa yang mereka atau kebudayaan yang mereka miliki. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, cerdasnya, agungnya, dan lain sebagainya macamnya. Sehingga nggak kaku juga gitu loh bahasa dari yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu terkait dengan mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nanti kita juga menyinggung mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar firman Allah, tapi satu-satunya firman Allah dan tanpa salah. Nah, ini yang panjang lebar nanti kita akan bahas, bahwa Alkitab itu bersifat ineransi. Banyak sih sifat-sifat dari Alkitab. Para teolog biasanya menyebut ada 7 sifat dari Alkitab, seperti infalibilitas, cukup, dan lain sebagainya macamnya. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah karena diwahyukan oleh Allah. Nah, oke. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke tentang tidak bersalah tadi. Ini ada ayat yang dikatakan tadi yang juga Pastor Robson katakan kan diilhamkan oleh Allah. Nah, mungkin banyak kita yang mau bertanya proses pengilhamannya tuh kayak apa, Bang? Oke. Iya kan? Apakah ada yang dikte di kuping terus cepet-cepet ditulis? Ya. Atau gimana prosesnya? Sebab gini, contoh gini, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus misalnya, yang kemudian sekarang kita kenal sebagai 1 Korintus. Ya. Sebenarnya itu kan surat penggembalaan biasa, di mana ada persoalan terjadi di kota Korintus, Paulus memberikan nasihat. Ya. Mungkin Paulus sendiri tidak tahu bahwa di kemudian hari berapa ratus tahun kemudian kitabnya kan dikanonkan. Tulisan itu dikompil, Bang. Jadi satu buku, ya kan. Saya yakin Paulus pun tidak tahu mungkin bahwa tulisannya berapa ratus tahun kemudian akan dikompil, dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, jadi pertanyaannya, proses pengilhamannya ini seperti apa kira-kira? Gini, ini kita harus membahas terkait dengan inspirasi ilahi dulu. Oke. Inspirasi ilahi itu pada umumnya dipahami oleh para teolog seperti ini. Yang pertama, ada unsur ilahi, di mana Allah Roh Kudus memimpin para penulis untuk menjamin keakuratan dari tulisan. Kalau kita katakan bahwa setiap kata itu didikte langsung oleh Roh Kudus waktu mereka menulis, berarti kaku sekali sifat dari si penulis, atau yaitu pewahyuan mekanik. Iya, mekanik. Seakan-akan kaku sekali, dibisikkan gitu, didiktekan ini apa segala macam. Jadi kayak nggak ada keluasan dari si penulis untuk menjelaskan apa yang Tuhan sampaikan gitu loh, melalui kebudayaannya, melalui kesanggupannya, kemampuannya. Karena gini, kita bisa lihat kok bagaimana Roh Kudus benar-benar tidak kaku dalam menyampaikan pesannya dengan kita melihat perbedaan masing-masing dari setiap tulisan. Misalnya nih ya, tulisan Paulus. Ya, Paulus misalnya pasti berbeda. Karena beliau seorang yang ahli, expert kan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita merujuk kepada misalnya tulisan Lukas, Markus, apalagi Matius, itu kan beda sekali. Hal itu menunjukkan bahwa benar Tuhan memperhatikan kemampuan dari setiap para penulis juga, memperhitungkan. Jadi kalau didiktekan itu rasanya agak kurang tepat. Tetapi intinya adalah Roh Kudus memastikan keakuratan dari setiap pesan yang disampaikan, sehingga tidak ada kesalahan dari setiap pesan yang disampaikan itu gitu loh. Oke, kalau gitu sebenarnya pertanyaannya lebih mendasar sih. Pertanyaannya gini, berarti kita harus ngakuin dong bahwa di sana ada peran manusia ya? Ya. Gitu kan? Bener nggak? Harus nggak kita akui bahwa memang di sana ada peran manusia? Gimana itu? Ya. Ada nih ya yang kasih analogi seperti ini. Kalau Alkitab itu ada 2 natur, sama seperti Kristus, insani dan ilahi. Insani dan ilahi. Nah, apa yang membuat? Nah, pasti pertanyaan abang nggak berhenti di situ kan?
Itu nanti pasti kepada sesuatu yang diperdebatkan secara klasik. Kalau memang ada unsur manusianya juga, berarti ada kemungkinan kesalahan dong yang terjadi di sana. Karena manusia itu kan adalah makhluk yang terbatas dan sudah jatuh ke dalam dosa. Pasti ke sana nanti. Tapi intinya begini, para teolog nggak jarang menggunakan analogi itu, bahwa ada dua unsur dari Alkitab itu atau dua natur, seperti Kristus yang insani dan yang ilahi. Jadi apa yang membuat kita berkesimpulan bahwa tidak keliru yang disampaikan oleh Roh Kudus itu terhadap para penulis. Jadi mereka dengan tepat, dengan benar mencatatkan semuanya, karena tidak ada satupun yang bertentangan dari setiap pesan mereka gitu loh. Meskipun mereka adalah manusia yang terbatas dan telah jatuh dalam dosa, tetapi sekali lagi yang menjamin setiap tulisan mereka itu, ya secara khusus autograf ya, tulisan asli Alkitab, yang menjamin adalah pribadi yang tanpa salah, yaitu Allah gitu loh. Kita tahu, kita sadar bahwa Allah itu tidak bisa salah. Bukan hanya tidak pernah salah, tetapi juga tidak bisa salah. Maka hasilnya apa yang dihasilkan oleh Allah pun tanpa salah, yaitu firman Allah. Itu konsekuensi berpikir logisnya, dan itu salah satu alasan utama dari sekian banyak argumentasi yang membuat kita berkesimpulan bahwa Alkitab itu tanpa salah, meskipun ya Alkitab itu juga ditulis ada unsur manusiawinya gitu loh, gitu Bang. Kalau saya ditanya begitu, saya bakalan jawab begini. Memang betul bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia, dan memang betul juga bisa bersalah. Tapi jangan lupa, tadi Pastor Robson udah bilang bahwa benang merahnya Alkitab dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru adalah mengenai karya keselamatan Kristus kan? Ya. Benang merah kedua. Benang merah keduanya adalah perintah untuk belajar. Dari PL sampai PB, itu pesan Tuhan belajar. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Belajar, belajar, dan belajar. Tanpa pembelajaran nggak ada Yesaya yang mampu menulis kitab Yesaya. Ya. Tanpa pembelajaran nggak ada Musa yang mampu menulis 5 kitab utama. Ya. Tanpa pembelajaran nggak ada Esther dan selanjutnya, termasuk Paulus, murid-murid. Semuanya ini makhluk-makhluk pembelajar, manusia-manusia pembelajar. Memang ada kemungkinan salah sana dan sini, mungkin saya nggak bilang ada, tapi mungkin ada salah. Tapi salah yang sudah resiko yang udah terjamin lah gitu. Ditambah lagi ada penyertaan dari Roh Kudus yang mengilhami, Allah yang menjamin keakuratan. Ya. Jadi semuanya bersinergi satu sama lain. Ya, satu sama yang lain. Nah, sekarang kalau ditanya sama Pastor Wigan, dari mana ilhamnya untuk bisa menulis Alkitab? Jawabannya adalah ilham itu datang kepada manusia yang mau belajar. Jadi lewat rekayasa pikiran, rekayasa jangan dianggap sebagai seperti perbuatan pidana yang direkayasa gitu, seolah-olah tidak ada penembakan, bukan itu loh ya. Rekayasa berpikir tuh satu proses berpikir. Proses berpikir gitu, proses berpikir orang yang memang terdidik. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat terdidik. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong begini, harus ngomong jujur ya. Kita harus balik kepada yang tadi nanya. Orang yang nulis Alkitab itu benar-benar pembelajar. Yang bertanya, belajar Alkitab nggak? Yeah. Ini bukan saya mau nyerang loh ya, bukan mau nyerang siap yang dengerin acara ini, bukan. Tapi gini loh, coba deh kita pikirin yuk, apa sih yang dianggap bersalah? Ya kita ambil kasus yuk, mau nggak? Ambil kasus, apa sih yang dianggap bersalah itu apa? Ya, nanti kasus bisa banyak sih. Nanti, ya kita hajar dulu satu sekarang. Untuk nunjukin apa contoh sih nih Bang ya. Yang dianggap bersalah. Contoh nih ya, saya masuk kepada sekaligus menjawab pertanyaan yang bersifat klasik atau umum dipertanyakan terhadap kekristenan. Misalnya nih ya, Alkitab dianggap sudah dipalsukan, Injil sudah dianggap dipalsukan. Iya, udah nggak apalah. Iya, sudah nggak asli lagi. Asli. Jadi penuh dengan kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lainnya. Secara khusus ketika merujuk kepada Injil sinoptik. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, stop dulu. Injil pertanyaan itu kan ya, udah dipalsukan nggak ya? Ini diajuin sama banyak orang ya, termasuk non Kristen, termasuk Kristen juga. Yang mau nyerang. Udah nggak asli lagi nih. Ya oke ya. Nah, Pastor Robson ini adalah pembelajar. Kita ngomong sekarang sebagai pembelajar ya, bukan untuk sekedar bela aja ya, bukan pakai prinsip pokoknya ya. Masih bukan pakai pokoknya ya. Nah, lihat, Pastor Robson ini pembelajar. Serius belajarnya. Doktoral. Coba kita dengar bagaimana pembahasannya. Oke. Begini.
Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama tadi bagus tuh kalimat Bang Ruli. Rata-rata orang yang menyerang kita adalah orang yang tidak belajar. Iya. Ya, kalaupun mereka belajar karena sudah punya a priori presuposisi, ya tetap Alkitab itu dianggap bersalah gitu loh, bukan firman Allah. Nah, kalau dituding, nah ini ada beban pembuktian bagi orang yang bertanya. Kalau dituding bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan, pertanyaannya mana yang asli? Yang pertama, mana yang asli? Yang kedua, kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Yang keempat, apa tujuan dari itu dipalsukan? Nah, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apalagi kalau dalam debat akademis biasanya Bang ya, pertanyaan ini kalau terkait dengan bibliologi ya, apakah Alkitab itu firman Allah atau tidaknya dan tanpa salah. Biasanya pertanyaan ini dilontarkan gitu loh. Saya sering lihat di YouTube perdebatannya, ini pertanyaan yang sering sekali, yang umum sekali dipertanyakan. Tetapi yang bertanya ini adalah orang yang pokoknya atau ngotot gitu loh. Ini yang susah makanya pakai pokoknya. Iya. Sebelum kita menjawab pertanyaannya harus berdasar dong. Namanya juga debat akademis, berdasar dong kritik yang diberikan. Kalau tidak mampu memberikan dasar bagi pertanyaan itu jangan tanyakan. Kalau kita mau ngomong palsu, ini palsu. Mana yang asli? Mana yang asli? Siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan? Apa tujuannya dipalsukan? Nah, kalau tidak mampu menunjukkan semuanya ini, ya jangan ngomong dong. Ya, ini sama seperti orang yang lagi debat di pasaran gitu loh. Debat di pasar gitu loh. Atau di kopi-kopi gitu, kopi warung kopi gitu loh. Gak usah bawa di meja bedah dong. Tapi kalau kita ditanya bagaimana kita menjawab terkait dengan banyaknya pertentangan-pertentangan yang ada. Saya bawa kasus misalnya nih ya Bang ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil. Keempat Injil ini ya dituliskan oleh keempat orang yang berbeda-beda. Markus, Lukas bukan murid Tuhan Yesus langsung. Markus itu adalah teman dekatnya Petrus. Markus kemungkinan banyak berjalan bersama dengan para rasul, secara khusus Rasul Petrus. Nah, terus Lukas itu adalah sahabatnya Paulus. Nah, ada pertanyaan gitu loh, yang klasik sifatnya, yang dijadikan dasar untuk menunjukkan Alkitab itu salah. Kenapa Markus dan Yohanes tidak menuliskan silsilah silsilah kelahiran Tuhan Yesus, silsilah Tuhan Yesus? Nah, tentu kan itu menjadi sebuah pertanyaan yang sah-sah saja untuk dipertanyakan. Nah, jawabannya sederhana. Keempat Injil ini mencatat pribadi tujuan dari Tuhan Yesus itu ya secara unik gitu loh. Ada penekanannya masing-masing. Mereka memberikan gambaran terhadap Yesus secara berbeda-beda. Nah, misalnya Matius menekankan bahwa Yesus itu adalah raja. Ya, dia adalah raja. Nah, kalau dia raja, maka harus jelas dong keturunannya. Nah, kalau dia seorang raja, keturunannya harus adalah dari seorang raja. Makanya ditekankan bahwa dia adalah dari Daud, anak Daud di Matius. Nah, kalau di Lukas bagaimana? Di Lukas dicatat mengenai silsilah Tuhan Yesus juga. Penekanan dari Lukas adalah menggambarkan Yesus sebagai apa? Manusia. Kalau dia benar manusia, silsilahnya harus jelas dong dari mana? Anak Adam. Nah, kalau Markus dan Yohanes bagaimana? Nggak perlu dicatat. Karena apa? Markus menggambarkan Yesus itu sebagai hamba. Kan dituliskan kepada orang non-Yahudi. Sebagai hamba. Yang namanya hamba itu kita nggak perlu tahu backgroundnya dari mana. Nggak dipandang juga, nggak perlu kita. Makanya nggak ditulis silsilahnya. Kalau Yohanes menggambarkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Allah. Loh, Allah nggak punya silsilah, ngapain ditulis gitu loh. Jadi nggak ada pertentangan. Perbedaan itu benar, pertentangan itu tidak benar. Karena berbeda belum tentu bertentangan. Saya pakai analogi, boleh nggak sebentar Bang? Boleh. Contoh ini ya. Boleh. Ada orang kecelakaan. Sorry kalau ada kesamaan nama, namanya Anton. Si Anton ini adalah orang yang baru, ya kecelakaan dia, orang yang baru selesai wisuda. Di salah satu STT. STT the best. Terus dia adalah seorang yang baru mau nikah. Yang ketiga, dia adalah anak orang kaya raya. Terus ada dong reporter kan yang memberikan report. Yang satu bilang bahwa Anton ini adalah seorang anak kaya raya. Anton ini adalah seorang yang satu lagi mau menikah. Anton ini adalah orang yang ketiga. Anton ini adalah seorang yang baru wisuda. Pertanyaannya, apakah reporter itu memberikan report yang berbeda, yang bertentangan satu sama dengan lainnya?
Tentu jawabannya tidak. Berbeda iya, tapi saling melengkapi. Berbeda Begitu sudut pandang. berbeda sudut pandang. Iya. Tapi semua informasi itu benar adanya. Iya, iya. Jadi Injil itu juga begitu, saling melengkapi. Berbeda itu bukan berarti bertentangan gitu loh. Jadi kalau gitu untuk dicatat nih supaya jadi sederhana ya mungkin ya kalau mau belajar gini. Ketika kita melihat Alkitab dalam hal ini Pastor Robson lagi ngomong tentang Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dalam mempelajari Injil, pertama-tama kita harus tahu siapa yang nulis, maksud penulisan, latar belakang penulisan, tujuan penulisan. Perhatiin itu. Ketika kita memperhatikan secara lebih luas, kita akan melihat bahwa memang mungkin ada perbedaan. Tapi perbedaan bukanlah suatu kesalahan. Ya, itu bagus kalimatnya. Gitu kan ya. Hanya perbedaan tadi, tujuan, penulisan, latar belakangnya dan lain-lain. Ya, setuju, bagus. Nah, itu pun berlaku untuk semua kitab yang lain. Kitab Kejadian, kitab Hakim-Hakim. Di Hakim-Hakim sendiri nanti ada tulisan-tulisan yang berbeda-beda karena memang ditulis pada waktu yang beda-beda, kejadian yang beda-beda, maksud penulisan beda-beda. Gitu, itu semua harus diperhatiin. Gitu ya. Ya. Thank you Pastor Robson, itu tadi penjelasannya mantap. Kalau kasus sih banyak banget sebenarnya, tapi udah. Bang, Silakan, tadi Bang. saya mau menyambung dulu sedikit nih. Ya. Yang ditanyakan tadi tentang campur tangan manusia. Oke. Ya. Ya. Ini kita sebenarnya, saya sebelum lupa, saya mau tarik ke aplikasi langsung. Ya. Bahwa kalau dikatakan apakah ada campur tangan manusia, loh sejak semula Ya. Tuhan itu mau menyelesaikan kehendaknya di bumi. Ya. Memang selalu melibatkan manusia, Bang. Ya. Iya. Bukan melibatkan simpanse, King Kong, enggak. Manusia selalu Iya. targetnya. Ya. Jadi kita ya tidak perlu aneh kalau memang ya jelas Tuhan pakai manusia. Sebab memang dari kitab Kejadian pasal 1, Ya. manusia itu memang yang dilibatkan Iya. untuk menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Jadi gini loh, ini yang tadi saya ngomong di awal nih Pastor Wigan. Orang tuh ngelihat cara penulisan Alkitab disamain dengan mengajukan saksi di persidangan. Kalau orang yang diajukan sebagai saksi di persidangan nggak punya karakter yang benar, maka kesaksiannya kan meragukan. Iya. Nah sekarang, dengan bangunan berpikir yang sama, sekarang saya mau nanya, manusia yang menulis Alkitab itu manusia yang berdosa atau tidak berdosa? Ya, semua Berdosa. manusia berdosa. Kalau Ya. begitu apakah kesaksiannya harus diragukan? Nah, itu loh. Iya. Orang tuh mikirnya begitu. Nah, sekarang saya balik. Kalau udah berpikir seperti itu, saya balik sekarang begini. Orang sampai di pengadilan itu ada satu persoalan. Kalau nggak ada satu persoalan ini orang nggak nyampe ke pengadilan. Oke. Mens rea namanya. Niat jahat, motif jahat. Kalau nggak ada motif jahat, orang nggak sampai ke pengadilan pasti. Sehingga ketika orang mengajukan saksi dengan suatu niat jahat, kita harus hati-hati. Alkitab tidak ditulis dengan mens rea. Tidak ditulis dengan tujuan yang jahat. Karena tujuan Alkitab ditulis adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuannya. Nggak ada sedikit pun niat jahat di dalamnya. Sehingga nggak perlu disamain dengan cara orang mengajukan saksi dalam persidangan. Ya. Gitu. Ya. Udah harus sama sekali beda. Ini sih udah oke banget ini. Terus gimana? Saya masuk kepada satu hal yang cukup rumit lah sebenarnya ya. Saya minta waktu sedikit Pak Gamal. Terkait dengan gini, autograf ya, tulisan asli. Kembali lagi ke pertanyaan Maruli tadi, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Alkitab itulah firman Allah dan tanpa salah gitu. Yeah. Masalahnya autografnya sudah nggak ada gitu. Tulisan asli Alkitab itu sudah nggak ada, sudah hilang. Nah, ada berita baik bagi setiap kita dan meneguhkan dan menggembirakan, membahagiakan setiap kita secara khusus orang Kristen. Meskipun kita sudah tidak ada lagi naskah asli, tapi kita punya salinan dari salinan gitu loh. Yeah. Yang banyak sekali, 5.700 salinan. Dan tidak ada kitab suci kuno manapun yang salinannya sebanyak Alkitab. Tidak ada. Bahkan kitab suci dari agama manapun gitu loh, sudah tidak ada yang asli. Bukan hanya kitab kita doang gitu loh. Kitab suci manapun, dari agama manapun tidak ada lagi yang asli.
Termasuk orang yang sering menuding kita, kamu sudah nggak ada lagi yang asli, sudah palsu, sudah kamu sendiri nggak ada yang asli. Nah, berita bahagianya adalah kita itu punya banyak salinan, 5.700 bahasa Yunani loh. Lain lagi bahasa Latin. Bahasa Latin itu kurang lebih ada 10.000. Lain lagi bahasa Syria, Koptik dan lain sebagainya macamnya. Banyak sekali bertaburan untuk salinan-salinan kita sehingga nggak ada keraguan sedikit pun. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada kesalahan itu di terjemahannya bukan di autografnya. Nah, kalaupun terkait dengan kesalahan yang ada di perbedaan terjemahan, bagaimana kita menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap semuanya itu? Begini, para pakar itu sudah merekonstruksi 99% itu sama, 99%, hanya 1% yang berbeda. Yang 1% itu pun nggak terlalu mengganggu iman kita, nggak sampai menggoncangkan iman yang fundamental. Misalnya, Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Tritunggal, Yesus mati, Yesus bangkit. Itu nggak mengubah keyakinan kita gitu loh. Tidak ada satupun dari keyakinan yang fundamental ini menjadi gugur hanya karena 1% gitu loh, yang belum direkonstruksi itu. Jadi aman sekali kalau terkait dengan kepastian bahwa Alkitab itu tanpa salah. Nah gini Bang, masalahnya memang kita nggak bisa pungkiri pergulatan ya gereja di sepanjang sejarah gereja ya. Itu luar biasa terkait dengan memastikan mana kitab-kitab yang dikanonkan, mana yang tidak. Nah itu memang luas sekali. Nah gereja sendiri perlu melakukan effort terhadap itu karena memang banyak sekali tulisan-tulisan gitu loh yang dianggap bidat. Misalnya kan ada pertanyaan begini, Injil yang paling asli itu Injil Barnabas. Sudah. Injil yang paling asli itu Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria dan lain sebagainya macamnya. Sama kayak bahasa Abang tadi, itu orang asli, itu orang-orang tidak ngerti sejarah apa. Orang tidak pernah belajar. Nah mereka nggak tahu kriteria kanon itu apa. Kriteria kanon itu yang pertama tidak lewat dari abad yang pertama. Kriteria yang kedua ditulis oleh para rasul atau para nabi. Yang ketiga diterima secara luas pada waktu itu. Tulisannya tersebar luas gitu loh. Diterima oleh jemaat pada waktu itu. Ini kriteria kanon. Nah pertanyaannya apakah yang tadi itu Injil yang disebutkan tadi Maria, Filipus, Thomas, Barnabas itu dapat memenuhi kualifikasi dari kanon? Apakah ditulis pada abad pertama? Jawabannya Tidak. Masuk ke Injil Gnostik tadi Bang ya. Gimana membuktikan bahwa Injil Barnabas tidak ditulis pada abad pertama? Itu dia. Misalnya ini dulu, apa nih? Gimana buktinya? Sebelum ke Barnabas, karena Barnabas itu paling akhir Bang. Kita masuk kepada misalnya Injil Maria. Injil Maria itu ditulis abad kedua, Injil Gnostik. Maria sudah meninggal abad pertama Pak. Yang kedua, Gnostik itu, Injil Gnostik itu biasanya ditulis dalam bahasa Mesir, bahasa Koptik. Nah Maria nggak tahu bahasa Koptik. Nah ini boleh bodoh tapi jangan sempurna Pak. Sempurna kali Pak bodohnya. Itu Maria. Terus masuk kepada Injil apa lagi? Injil Filipus Bang. Nah ini juga semua abad kedua dan abad ketiga. Filipus misalnya Bang. Ini kacau ini. Dikatakan bahwa Yesus itu mencium Maria Bang. Di Injil Filipus. Nah ada Thomas. Thomas itu ini lebih rancu lagi, lebih ngeri lagi nih. Di dalam Thomas itu diajarkan bahwa untuk seorang wanita selamat dia harus jadi laki-laki Bang. Ya, ini berita bahagia bagi mereka yang yang perempuan tapi tomboy. Nah, yang ketiga Bang, sorry Bang, terakhir Bang. Itu yang ketiga itu Injil Petrus Bang. Ini lebih parah lagi. Jadi dikatakan di sana bahwa salib Yesus itu hidup lalu melakukan penginjilan Bang. Kan gila ini. Nah semuanya ini dari abad kedua. Nah itu abad kedua. Nah yang terakhir pertanyaan Abang itu Injil Barnabas. Kenapa kita nggak terima Injil Barnabas? Tadi nggak memenuhi syarat yang pertama dari abad 1. Injil Barnabas tahun 1300-an Pak. Abad 14. Iya abad 14. Kita nggak bisa terima. Terus yang nulis itu tahu nggak siapa? Orang Itali, orang Kristen yang pindah agama. Karena apa bisa tahu begitu? Gaya bahasanya. Gaya bahasanya beda sekali. Terus selanjutnya, sedikit lagi Bang, terkait dengan Injil Barnabas itu, dia nggak mengakui Yesus itu Allah, tidak mengakui Yesus Mesias. Terus tidak diakui bahwa Yesus itu mati. Nah, gimana kita mau menerima semuanya ini? Jadi berdasar sekali keyakinan kita terhadap Alkitab adalah firman Allah tanpa salah dan tidak dipalsukan. Orang yang menganggap Alkitab dipalsukan adalah orang yang tidak punya dasar sama sekali. Sebentar. Jangan kita simpulin dulu. Kita gali dulu sedikit. Jangan disimpulin. Gini. Bang, ini nih udah makin panas dan udah beberapa pertanyaan masuk. Tunggu dulu. Ayo, terusin dulu. Gini, rupanya kalau dari penjelasan Pastor Robson barusan, tudingan bahwa Alkitab bersalah dan lain-lain itu adalah suatu cerita panjang beribu-ribu tahun.
yang dihadapi dengan cara yang bijak. Bagaimana sih yang disebut dengan cara yang bijak? Ternyata kemudian apabila diajukan suatu sanggahan itu kemudian dipelajari, betul dong ya? Ya. Sehingga ketika dipelajari ditemukanlah bahwa ternyata yang disebut dengan Injil Maria itu tidak bisa diterima karena waktu penulisan. Waktu penulisan itu bisa dibuktikan dengan macam-macam, jenis kertas yang dipakai, jenis tinta yang dipakai, jenis cover bukunya, gaya bahasanya dan lain-lain. Iya, betul. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba pokoknya ini nggak benar, enggak loh. Ya. Nah, ketika semuanya sudah dibuktikan dengan cara yang begitu ilmiah lah, ya, ilmiah, tenang, dan dalam kejujuran, maka baru banyak orang Kristen kemudian berkata, bapak-bapak gereja bilang, enggak ada yang bersalah dalam Alkitab. Ya, gitu, setuju. ya kan? Oke. Sekarang pertanyaan apa? Wah, tunggu dulu. Saudara yang masih mau bertanya, saya masih buka ya. Jadi silakan ya. Kalau saudara ingin bertanya, langsung ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Tapi nih Bang, sebelum masuk ke pertanyaan, kita mau ngobrol dikit lagi nih Bang. Oke. Sama Pastor Robson. Oke. Jadi Dia dicecer terus loh tadi. Makanya. Jadi Pastor Robson, Ya. ini firm ya bahwa Alkitab tidak bisa bersalah ya. Setuju. 100%. Tidak bisa bersalah. Iya. Terus khususnya dalam autografnya. Autograf ya. Oke. Nah, lalu apakah dalam Alkitab ada konsep-konsep yang bertabrakan? Misalnya ya. Banyak orang yang mempertentangkan kitab Roma dengan kitab Yakobus. Oh iya. Ya. Paulus ya. Nah, dikesankan kalau di kitab Yakobus itu 15 perbuatan. iya. Nah, itu Bagaimana ya? apakah ini pertentangan atau masalah apa nih? Ya. Tadi Bang Ruli menarik ya ketika menekankan bahwa ketika kita membaca sebuah surat atau kitab atau Injil, kita harus terlebih dahulu mempersoalkan tujuan penulisannya apa, siapa yang nulis, kepada siapa dialamatkan, dan latar belakang atau karakteristik dari penulisannya seperti apa. Nah, ketika kita membahas perbedaan pandangan ya antara Paulus ya sama Yakobus misalnya ya di Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Wah, ini kontra sekali dengan pernyataan Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, untuk selamat itu mana yang benar? Iman tok atau iman plus perbuatan? Nah, menjawab pertanyaan ini dengan bagaimana akan terjawab dengan kita melihat pergumulan dari masing-masing. Nah, kalau Rasul Paulus itu murni dia sedang membahas keselamatan, rumusan keselamatan itu. Nah, karena dia berhadapan sama jemaat Efesus, Galatia juga sama, yang menganggap bahwa karena kita sudah ditebus, ya, ya terus kita bisa hidup bebas, ya, itu namanya antinomianisme. Ada yang kedua, legalistik, ya, menekankan perbuatan atau usaha. Makanya mereka mendorong orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen itu untuk apa? Untuk sunat supaya bisa selamat, untuk mewarisi atau mempertahankan tradisi orang Yahudi dan lain sebagainya macamnya. Nah, ditekankan oleh Paulus, ya kalau gitu sia-sia dong kematian Yesus. Kalau masih kita harus melakukan itu semuanya. Nah, itu inti dari teologi Rasul Paulus. Nah, kalau Yakobus, dia mendapati orang-orang Kristen yang katanya Kristen, percaya Yesus, sungguh-sungguh mengasihi Yesus, tapi perbuatan mereka nggak menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang beriman. Makanya Yakobus tantang nih, lihat, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Biar perbuatanku yang menjadi saksi bahwa aku adalah orang beriman. Yeah. Jadi di sana ada pertentangan kesenjangan sosial, di mana orang yang kaya ya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang kaya nggak peduli sama orang miskin. Lah, mana perbuatanmu, perbuatan imanmu, itu gitu loh. Oke. Jadi ditujukan kepada orang yang berbeda. Paulus di dalam Efesus 2 ditujukan kepada Efesus Ya. dengan permasalahan yang Dihadapi Yakobus. dihadapi oleh Paulus di Efesus ketika Efesus, ya. itu.
nggak bisa disamakan dengan tulisan Yakobus yang ditulis oleh Yakobus di masa yang berbeda lagi Dengan pergumulan kepada berbeda. pergumulan beda kepada orang yang berbeda, nggak bisa langsung ditemuin begitu. Ya. Nah, kalau ditemuin begitu, maka nanti kita akan lihat bahwa Mas Jopre sama Dennis Regar musuhan. Bisa begitu kan? Padahal enggak. Iya, gitu. betul. Ini menarik nih. Jadi jangan ditubruk-tubrukin. Nah, apakah nggak boleh ditubrukin sama sekali? Boleh. Ketika sudah ditemukan intisarinya dulu. Ya. Baru kita lihat, oh ternyata tidak bertubrukan gitu kan. Apabila pun ternyata kok ada tubrukan, dalami lagi. Itu loh yang disebut dengan belajar, yuk belajar. Ya, menarik. Oke, baik. Kita mulai masuk ke pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan pertama udah ngeri-ngeri sedap nih. Shalom. Mengapa Alkitab sering bertentangan dengan sains? Contohnya, umur bumi menurut Alkitab hanya beberapa ribu tahun, tetapi kalau menurut sains dinosaurus saja jutaan tahun. Nah, ini bagaimana nih? Yang pakar PL. Emang ada pernah ditulis di dalam Alkitab umur bumi beberapa ribu tahun? Itu biasanya lewat perhitungan aja ya. Yang 6 hari penciptaan bumi kan? Mereka berhitung dari Ya, tapi zaman. Dari zaman. Apakah ada ditulis ribuan tahun? Nggak ada. Iya. Nggak pernah ada. Zaman Ditulis Adam, begitu nggak ada. Zaman Adam ke Abraham 2000, Ya. dari Abraham ke Yesus 2000, dari Yesus ke kita 2000. Ya, tapi itu kan 2000 tahun yang 2000 3000 tahun yang nunjukin periode PL ke PB sebetulnya kan. Nah, kalau mau ngomong mengenai umur bumi, terpaksa mau nggak mau sebetulnya yang dikutip itu Kejadian 1 kan. Ya. Tapi Kejadian 1 tentang hari itu juga bisa diambil dari bahasa Ibrani yang sebetulnya bisa diartikan sebagai masa. Ya. Bukan hari yang lengkap 24 jam atau 1000 tahun per hari, bukan itu. Masa. Nah, masa itu nggak pernah nunjuk waktu. Jadi Alkitab nggak bersalah karena dia bilang bahwa bumi dicipta dalam 6 hari. Itu bisa karena masa. Bukan 24 jam. Gitu. Oke. Nah, tapi mungkin pertanyaannya gini, Bang. Ya. Dalam kitab Kejadian, usia Adam berapa tahun? 900 sekian. Ya. Pertanyaannya, itu dihitung dari awal penciptaan atau setelah dia jatuh ke dalam dosa? Lah, Betul. iya kan? Ya. Ya. Siapa yang tahu persis berapa jarak dari penciptaan sampai Adam jatuh ke dalam dosa? Ya. Nah, ini pertimbangan. Ya. Jadi mesti dipertimbangin begini. Mesti dipertimbangin bahwa di dalam naskah PL, penulis naskah PL itu tidak menganggap bahwa kronologi adalah sesuatu yang penting. Oke. Itu dulu. Di kantor polisi kalau kita ditanya, baik saudara, tolong sampaikan pada jam 3 tanggal 13 September saudara berada di mana? Dia ketok-ketok, kerek. Dia ketik. Kalau berubah kronologinya, maka orang itu harus dicurigai. Itu cara berpikir modern. Kronologi itu sesuatu yang penting. Habis halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nah, di dalam cara tulis orang Yahudi di zaman itu, kronologi bukanlah sesuatu yang sangat penting. Jadi memang kalau mau nyari kronologi, kalau pakai cara berpikir kita hari ini, kita nggak ketemu tuh di Kejadian 1. Mana yang duluan, kapan terjadinya Adam, apakah Adam dicipta 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun sesudah penciptaan terang dan gelap. Nggak begitu cara ngelihatnya. Nggak bisa dinilai dengan begitu. Kenapa? Karena memang Alkitab bukan buku geologi. Ya. Dan di sini juga mesti kita tekankan bahwa Bible atau Alkitab juga bukan buku sains. Bukan sains. Gitu. Yes. Ya. Buku iman atau buku keselamatan. Mungkin saya tambah sedikit ya. Menarik tadi ketika Pastor Wigan menegaskan dimulai kapan dihitung, saat Adam ada atau sebelumnya. Nah, kalau hitungannya bumi ini berusia 6000 tahun dengan adanya Adam pada waktu itu, dengan adanya Adam, dimulai dengan adanya Adam. Nah, menurut saya agak kurang tepat karena sebelum Adam ada bumi sudah ada. Iya.
Nah, range waktu Tuhan menciptakan Adam dengan bumi sudah ada itu berapa? Jaraknya kita tidak tahu. Jadi menurut saya memang itu satu perdebatan yang sampai kapanpun akan terus didengungkan gitu loh. Tapi ya kita biarkan saja gitu loh. Karena kita nggak bisa menjawab range gitu loh. Range antara sebelum Adam diciptakan dengan waktu bumi sudah ada sebelum Adam diciptakan. Sekarang kembali ke ayat yang tadi kita jadikan sebagai tema hari ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk Mengajar. apa tadi? Mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan gitu ya. Nah, sekarang ya, kalau itu yang kita pegang ya. Mengetahui secara tepat kapan Adam dicipta, berikut dengan umur bumi dan lain-lain. Apakah itu memperbaiki karakter? Apakah itu menegur, membangun iman kita? Apakah iya gitu? Ya. Kalau jawabannya iya, saya nggak mau ngomong tidak gitu. Tapi kalau jawabannya memang iya bahwa itu nanti akan membentuk karakter kita dan lain-lain, silahkan dicari, diperdalam. Kapan tepatnya Adam dicipta? Iya kan? Ya. Jadi jangan ngelemparin pertanyaan dengan harapan terus jadi bom meledak, habis itu nggak bisa dijawab terus bilang Alkitab bersalah. Lah, enggak dong. Ayo kalau memang itu bermanfaat buat karakter kita, ya udah perdalam. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti akan kasih jawaban yang enak, yang tepat buat kita. Pasti kok. Ya, betul sih. Iya dong. Karena begini, kalau terkait dengan waktu ya, itu sesuatu yang nggak bisa diabsolutkan. Misalnya untuk konteks Tuhan Yesus nih, waktu mati. Iya. Nah kira-kira Tuhan Yesus itu mati jam berapa? Jam 12 atau jam 3 gitu loh. Iya. Nah itu juga menjadi Enggak, jam sebuah... 12:05 kalau nggak salah. kan jadi aneh kan gitu Ya, kalau mau itu. itu menjadi, secara khusus Bang ya, itu menjadi salah satu case yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Coba aja itu tidak jelas tuh, jam 12 atau jam 3. Nah begini jawabannya. Kalau untuk waktu itu memang sesuatu yang nggak bisa dipastikan. Nah saya tuh nggak heran kalau di zaman itu dipakai kata kira-kira karena penunjuk waktu itu matahari. Justru saya heran kalau dipastikan, loh kok bisa? Justru saya nggak percaya kepada Alkitab. Emang sudah ada jam pada waktu itu. Justru saya heran, gitu loh. Sebaliknya, saya balikkan gitu loh. Nah, jadi kalau kira-kira, kalau menjadikan matahari sebagai penunjuk, itu kurang lebih ada 3 jam perbedaan. Jadi itu sebuah kewajaran gitu loh. Yang pasti adalah Yesus mati. Mati kan udah nggak bisa ditawar kan? Yesus mati. Sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang yang mempersoalkan sesuatu yang remeh-temeh, yang tidak substansial, sekarang kita balikkan. Coba kamu buktikan bahwa dia tidak mati. Iya. Karena yang mati itulah yang menjadi substansial, poin substansial, bahwa Yesus mati dan bangkit gitu loh. Ada yang lain yang saya mau gali di situ, yang kalimat-kalimatnya Pastor Robson. Saya mau bilang begini, Alkitab ditulis dengan budaya si penulis. Hargai si budaya penulis itu. Dan pengetahuan yang ada pada waktu itu. Iya, misalnya budaya dan pengetahuan mereka yang nulis pada saat itu. Jangan harus kita hargai dong. Hargai itu. Jangan tuh kita bilang gini, tapi nggak bener dong. Yang bener jam 12 atau jam 3. Budaya mereka waktu itu penting banget gak sih untuk antara jam 12 sama jam 3? Kalau buat mereka nggak penting-penting banget, kenapa buat kita jadi penting banget ya kan? Iya. Ya, sama aja gini. Orang Batak tolong ya ngebatik dulu. Itu penting banget, harus bisa ngebatik. Ya coret-coret kita. mana punya kesabaran orang Batak suruh ngebatik. Itu kan harus Jawa ya kan. Ya kita harus masuk ke alam berpikir mereka. Harus alam berpikir mereka. Ya cara mereka berpikir dan budaya mereka. Contoh nih Bang ya, Yosua menghentikan matahari. Iya. Wih, ini salah ini secara pengetahuan, secara sains. Mana bisa begitu? Sains. Matahari kan memang nggak bergerak kok menghentikan matahari. Iya. Sekarang let's be honest gitu loh. Mari kita jujur. Kita pun sudah terbiasa gitu loh menyatakan sesuatu yang tampaknya, kelihatannya, apalagi zaman itu. Misalnya kalau kita katakan matahari terbit, benar nggak sih? Kita loh terbit yang ngomong, tenggelam. Kita loh yang ngomong matahari terbit dan tenggelam ya. Oke. Benar. Ada nggak? Yang ada itu bumi yang berputar, bukan matahari, Bang. Ya gerakan semu harian matahari namanya. Ya. Loh, kenapa nggak kita perbaiki kesalahan kita? Iya. Itu ya orang sudah pasti ngerti, itu kan yang terlihat. Memang yang terlihat itu matahari terbit dan tenggelam. Nah, kenapa kita nggak ngotot itu sebagai sebuah kesalahan? Karena udah terbiasa memang begitu. Apalagi zaman dulu. Yang tampak terlihat itu memang matahari dihentikan oleh Yosua gitu loh. Udahlah, nggak usah ngomong terlalu saintifik.
Itu tuh yang buat ini kan luka nih. Mesti dipasangin? Apa namanya? Hansaplast. Tensoplas. Tensoplas. Tensoplas, Hansaplast. Itu kan bukan nama ilmiahnya kan? Iya, betul. Itu kan merek dagangnya kan? Iya. Kenapa nggak diperbaiki? Nah, itu dia. Lagi nih, Biasa. tambah lagi biar kenyang yang nanya. Terkait dengan biji sawi yang terkecil katanya. Iya. Wah, salah Tuhan Yesus ini. Biji terkecil kan anggrek, bukan biji sawi. Ini kacau-kacau Tuhan Yesus ini. Pengetahuannya amburadul. Nah, begini pendekatan tadi kembali ke zaman itu, pola pikirnya. Nah, sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang familiar. Ungkapan populer yang sering para rabi bahkan menggunakan istilah itu yang menunjukkan bahwa sawi itu adalah biji terkecil pada waktu itu. Gitu loh. Jadi kita harus menyelami cara mereka berpikir, budaya mereka, kehidupan mereka, dan ungkapan-ungkapan populer pada waktu itu. Misalnya kalau kita lagi nonton sebuah pertandingan sepak bola, misalnya ada seorang yang memandu acara gitu host lah. Komentator, host. Waduh, banyak sekali manusia berdatangan, waduh, dari ujung-ujung bumi. Pertanyaannya, bumi emang Ujungnya di mana? Emang bumi punya ujung? Dari ujung-ujung bumi. Dengan semangatnya gitu loh, berdatangan manusia. Itu kan hanya ungkapan-ungkapan saja, istilah-istilah saja. Ya gitu loh. Oke, next question. Bawa dicucuk hidung. Masa mau kita artikan sebenarnya? Atau gini, dulu pernah ada nih beberapa waktu yang lalu ada ungkapan Pizza Hut. Apa artinya ya kan? Emang yang ada Pizza Hut kok ya kan? Nah itu kan juga ungkapan-ungkapan. Oke, kita harus next question nih Bang. Masih banyak ini Bang. Seru ini. Berarti harus Jadi kita keseruan sendiri. sesi kedua ini Emang nih kalau Pastor Robson nih, aduh luar biasa. Oke, Pak Kenny Kristanto. Halo Pak Kenny. Selamat malam Pak Pendeta. Nah ini pasti buat Pak Pendeta Robson maksudnya. Siap jawab kau. Jika Alkitab tidak bersalah, seharusnya isi Alkitab koheren dan tidak saling bertentangan. Oke. Namun, di kitab Roma 8 ayat 28 seolah-olah seperti kita tidak perlu berusaha sebab kita dipilih Tuhan. Kayaknya 8 ayat 29 ini. Harusnya ya. Yang mana seolah-olah bertentangan dengan ayat lain di Alkitab di mana ditentukan untuk berusaha. Bagaimana penjelasan mengenai ayat ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. mau saya dulu. Iya. Ya, Kau saja sudah. Ini masih banyak pertanyaan soalnya. Roma 8:28 ya. Memang 29 nih. ya, 29 ya, sorry. Memang dalam dunia akademis para teolog sering memperdebatkan ayat ini secara khusus kaum Calvinisme dengan Arianisme. Ya betul ya? Iya. Ini sih perdebatan yang panjang nggak kunjung selesai sampai hari ini gitu loh. Sudah berabad-abad. Iya berabad-abad gitu loh. Jadi kita selamat karena kita meresponi anugerah Tuhan atau karena kita ditentukan oleh Tuhan dari sejak kekal. Nah, kata-kata di sini kan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi gini, saya sampaikan dulu maksud ayat ini secara konteksnya. Kan nggak boleh melepaskan ayat ini dari konteksnya. Karena ayat 28 pun selain ayat 29, ayat 28 pun sering disalahpahami. Misalnya mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di situ akan bagaimana? Akan mengubah kita yang miskin jadi kaya. Nggak punya mobil jadi punya mobil. Ya kan, dan lain sebagainya macamnya. Tapi kebaikan yang dimaksud di situ bukan itu. Bukan kita nggak percaya Tuhan bisa memberkati kita dengan semuanya itu. Tapi bukan itu maksudnya. Kebaikannya itu dilihat dari ayat 29. Di mana Tuhan mau membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Itu kebaikan yang dimaksud di situ. Jadi jangan di downgrade. Gitu loh. Ditentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dibutuhkan respon nggak? Dibutuhkan. Bagi siapa? Yang apa? Yang mengasihi dia. Bagi mereka yang mengasihi dia. Catatan gitu loh itu. Jadi bagi mereka yang Mengasihi. Kalau nggak mengasihi? Nggak bisa. Bagaimana Gitu, Tuhan mau proses gitu, kita, mau ya. bentuk kita. Ya. Jadi seperti anaknya yang tunggal, jangan di downgrade. Berkat terbesar yang dimaksud di situ adalah menjadi serupa dengan anaknya. Bukan dari nggak punya mobil jadi punya mobil, miskin jadi kaya, bukan. Ya. Ya. Jadi kita mau memberitahu maksud yang sebenarnya dari ayat ini, Pastor. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini sebagai bahan pertimbangan tambahan bahwa
kita seringkali berpikir kalau kita dengar pemilihan Tuhan, kita suka berpikir Tuhan milih itu kayak manusia milih. Iya kan? Iya, betul. Ya. Nah, inilah beda, Saudara. Jelas beda ya. Tuhan yang maha bijaksana, maha agung itu pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang kita pun tidak akan bisa mengerti sepenuhnya. Ya, Tapi betul. intinya kita jangan menganggap kalau kita melihat kata pemilihan Tuhan, lalu kita samakan dengan manusia memilih. Ini persoalannya. Ya. Ya. Nah, jadi itu. Oke, next. None, mengapa dari bagian Alkitab bisa banyak orang yang mengartikan beda? Dari mana saya tahu penafsiran mana yang benar? Ah, itu Bang Ruli itu. Tadi udah dijawab sekilas ya Bang ya. Coba Bang, gimana Bang? Dari mana kita tahu penafsiran yang benar? Oke. Penafsiran Alkitab untuk selamanya pasti akan selalu ada perbedaan. Iya. Nah, Itu selalu ada perbedaan. dia tanya kenapa banyak orang bisa mengartikan beda? Karena cara berpikir yang berbeda, Ya. pendidikan yang berbeda, dan banyak faktor-faktor yang lain yang nyebabin orang bisa punya pengertian firman Tuhan yang berbeda-beda. Itu seperti artis saja, waktu dia harus nggambar satu sosok misalnya gelas, pelukis akan ngegambar gelas dengan cara yang beda-beda. Wartawan akan kasih berita dengan cara yang berbeda-beda, mirip-mirip. Nah, tapi yang harus diperhatiin tuh begini, ya. Jangan terlalu khawatir tentang perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Gunakan perbedaan-perbedaan itu untuk memperkaya wawasan kita. Gitu. Harus untuk memperkaya wawasan kita. Baru kita harus khawatir apabila kita nggak mau belajar sendiri. Karena kalau kita nggak mau belajar sendiri, kita akan terombang-ambing oleh banyak pengajaran. Anak SMP, anak SD itu akan pasti diombang-ambing banyak pengajaran. Nah, jemaat Tuhan jangan mau diombang-ambing dengan banyak pengajaran. Caranya gimana? Belajar. Maka pergilah, beribadahlah di tempat di mana gereja itu mengajar pengajaran yang sehat. Kemudian kita sendiri perdalam, cari lagi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, ketika kita udah makin banyak, jangan kita nyala-nyalain orang. Itu paling penting. Jangan kita nyala-nyalain orang. Hari ini banyak sekali pejabat-pejabat gereja yang saling nyalahin. Yang ini salah, yang ini salah. Duh, nggak keren. Nah, kalau mau belajar, kami juga punya sarananya. Ya. Jadi kayak iklan nih. Smalifeclass.com. Yes. Ikutin smalifeclass.com. Smalifeclass.com. Kami semua ini pengajarnya di situ. Bang, saya Oke. mau highlight tadi tentang waktu Abang statement justru itu menjadi kekayaan. Kekayaan. Ini, kenapa sih kita harus berpikir bahwa semua harus seragam? Saya tuh suka guyonnya gini. Kalau semuanya sama, itu namanya peternakan. Ya. Ya, justru kekayaannya ya itu bisa banyak orang memahami berbeda-beda itu karena sudut pandangnya. Tetapi tentu kita punya kaidah-kaidah hermeneutika yang Ya. tidak boleh cross the border ya. Yes. Nah, nanti kita bahas terpisah ya Ya, boleh. tentang hermeneutika itu, tentang menafsir Alkitab ya. Tapi Ini pertanyaan kalau seperti sendiri. ini ya, orang-orang dengan tulus ngajuin pertanyaan. Bagaimana caranya membedakan Iya. mengerti gimana caranya ngambil jalannya. Tujuannya tulus supaya jangan tersesat. Tapi sebaik-baik pengajaran yang orang itu terima, jangan ngomong jelek dulu deh. Ya. Sebaik-baik yang diterima oleh orang itu pengajaran. Ketika orang itu pertama tidak mau belajar mendalami, maka wawasannya nggak bakalan berkembang. Maka penting banget belajar. Kedua, sebaik-baiknya pengajaran kalau nggak diterapin dalam hidup, nggak akan jadi apa-apa. Ya. Ketiga, sebaik-baiknya pengajaran waktu kita terapin dalam hidup kita pun akan nemu kebingungan. Karena nggak pernah cuman soal benar tidak benar, boleh tidak boleh, nggak. Ya. Soal wawasan, soal kebijakan, hikmat, kebijaksanaan, banyak banget.
Jadi jangan pernah khawatir tentang perbedaan-perbedaan. Terapin dalam hidup, belajar terus, dan kemudian hadapi hari-hari dengan kekuatan firman Tuhan. Itu aja. Saya tambah sedikit tadi, Pak Gem, terkait dengan itu, terkait dengan yang sebelumnya. Tadi saya singgung Calvinisme versus Armenianisme, bukan Arianisme, Armenian. Emang tadi bilangnya Aryan? Iya, Armenian tadi ya. Iya, gue dengarnya Armenian. Oke, betul berarti. Nah, kalau terkait dengan sedikit lagi, saya singgung perbedaan tafsiran itu biasanya muncul karena apa? Karena gini, orang cenderung sudah bawa presuposisi gitu loh. Iya. Jadi teks presuposisi. Seharusnya kan teks yang duluan. Ini enggak, orang sudah punya presuposisi dulu gitu loh. Jadi dia akan memahami teks itu sesuai dengan presuposisi yang dia miliki, yang dia bawa. Gitu, Bang. Pengertian dasar yang dia udah punya, presuposisi itu ya. Tapi meskipun demikian, at least kita jangan sampai itu biasa. Kita bisa terima. At least kita jangan menabrak hal-hal yang bersifat fundamental yang disepakati oleh gereja seluruh dunia. Apa itu? Allah itu Tritunggal. Alkitab adalah firman Allah. Ini substansi. Ini nggak boleh beda kita. Harus sama. Oke, last question. Dari mana saya tahu ayat dalam Alkitab merupakan nubuatan atau hal yang sudah terjadi? Misalnya antikris, ada yang berpendapat sudah datang, ada yang bilang belum datang. Mau yang nanya bagaimana? Ya. Abang Ruli. Ya itu tadi, apa yang kita bicarain malam ini tuh gini. Firman Tuhan tuh diilhamkan untuk menegur, untuk memperbaiki karakter. Nah sekarang kita ngambil gini deh, Pastor Robson bilang gini, penanya kepengennya gimana? Belum datang atau udah datang? Misalnya gitu ya. Oke, katakan deh belum datang, oke ya. Memperbaiki karakter kita enggak? Dengan mempercaya bahwa belum datang. Menegur kita enggak? Memperkaya iman kita enggak? Kalau jawabannya enggak, oke, yang mana yang memperkaya? Yang sudah datang. Itu memperkaya kita. Ya udah pegang aja itu. Yang penting menegur untuk menegur memperbaiki karakter kita, menegur menambah iman kita. Ayo yang mana? Saudara, sebenarnya pertanyaan ini agak mirip-mirip ya dengan misalnya ada yang bilang pengangkatan di awal masa aniaya, ada yang bilang di tengah, ada yang bilang di belakang, ada yang bilang tidak ada masa aniaya 7 tahun ya. Jadi gini, saudara, dalam penafsiran kitab Wahyu aja paling sedikit ada 4 golongan, ya kan? Nah, ingat gini, prinsipnya satu ya. Kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, saudara harus pegang satu hal gini. Saudara salah menafsirkan pun, atau misalnya deh gini, saudara pikir kita diangkat dulu, baru ada masa aniaya. Nggak taunya nanti, misalkan ya, masa aniaya bener ada. Nggak taunya pengangkatannya di belakang. Apakah karena saudara mempercayai di depan terus saudara masuk neraka? Kan tidak. Enggak. Sebab bukan masalah itu yang membuat kita dibuang oleh Tuhan. Ya, betul. Ya, jadi itu yang saudara harus pahami. Yang bikin kita dibuang sama Tuhan yang mana? Kalau Tuhan tidak mengenal kita dan kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kita menolak untuk diajar tadi, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau nggak mau diajar, di situ yang jadi masalah. Menyatakan kesalahan, tapi nggak mau ngakui kesalahan. Yang begitu-begitu loh. Nah, jadi yang namanya kitab apokaliptik, kitab Wahyu itu kan kitab apokaliptik artinya disembunyikan. Semua berusaha ngintip nih, makanya ada penafsiran ini, itu. Saudara, percayalah bahwa doesn't matter mana penafsiran mana yang paling benar ya. Saudara boleh belajar 4-4-nya ya. Tetapi yang paling penting cara hidup kita, cara kita merespon firman Tuhan itu yang akan menentukan apakah kita menjadi sahabat Tuhan atau tidak. Good point. Oke, thank you Pastor Robson atas malam hari ini. Wah, kita overtime nih Bang pada malam hari ini. Closingnya masih bisa nggak? Oke, closing statement. Closingnya saya dengan menjawab pertanyaan tadi terkait dengan nubuatan. Yang penting begini, apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu pasti terjadi. Dan itu membuktikan kebenaran Alkitab. Contohnya Tuhan Yesus. Saat detail-detailnya dari setiap nubuatan PL tentang Yesus itu digenapi. Ya, kematian, kehidupan, dan kebangkitannya secara khususnya. Itu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan tanpa salah. Karena tidak ada satupun nubuatan itu yang meleset untuk digenapi. Semuanya digenapi. Nah,
Yang ketiga, bahwa setiap nubuatan itu tidak ada yang diberikan tanpa Roh Kudus. Semuanya diberikan oleh Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi setiap para rasul mencatat, diinspirasi atau didorong oleh Roh Kudus, sehingga kita berkeyakinan bahwa benar Alkitab adalah firman Allah dan tanpa salah. Bang, ada closing statement. Kalau kita lihat di dalam penulisan Alkitab sebetulnya kan cuman ada 2 garis ya. Satu untuk menunjukkan siapa Kristus, siapa Yesus, itu kan ya, Kristus, Yesus. Udah itu aja, yang dituju adalah ke sana. Nah, kemudian yang juga diharapkan melalui penulisan, seluruh penulisan itu adalah supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya. Apa yang harus sama seperti Kristus? Karakter kita. Nah sekarang, jadikanlah itu sebagai tujuan kita untuk membaca Alkitab, untuk mengerti siapa Kristus dan bagaimana hidup seperti Kristus. Udah, arahnya ke sana aja, nggak usah kemana-mana yang lain-lain. Dari saya cuman sederhana ya, bahwa yang terpenting adalah menjadi pelaku firman. Amin. Ada orang tahu banyak melakukan sedikit. Ada orang yang tahu sedikit ya otomatis melakukannya juga sedikit. Karena taunya dikit. Jadi jangan berhenti belajar, tahu banyak tidak salah, tetapi kita juga harus punya semangat untuk melakukan banyak. Yes. Oke, thank you Pastor Robson. Sama-sama. Saudaraku, minggu depan ngobrol santai Alkitab bersama Ibu Rita Wahyu seperti biasa, dan kita akan membahas kitab Yosua. Ya. Nanti kita tanya Ibu Rita tentang matahari diberhentiin. Wah. Ya. Nah, jadi saudara kalau punya pertanyaan seputar kitab Yosua, see you next week. Kita ngobrol santai Alkitab bersama Ibu Rita Wahyu membahas kitab Yosua. Sampai jumpa minggu depan di acara We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. Tuhan berkati.